sebetulnya. Jadi kalau disebut budaya korupsi mungkin salah, yang ada adalah korupsi yang budaya. Ya kan budaya kita ini yang sedang berkembang pada zaman saat ini adalah budaya kita mah pinjem dulu 100. Pemerintah kota nggak mau menempatkan kota Tasikmalaya kota santri, nggak mau Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Om Swastiastu. Salam Nama Budaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih yang sudah hadir pada malam hari ini untuk memenuhi undangan dari komunitas Cermin Tasikmalaya. Haturan Wilujeng Sumping, selamat datang dan selamat malam. Ya, pada malam hari ini kita akan dipimpin oleh seorang moderator yang luar biasa. Ini namanya juga sama dengan salah satu calon wakil wali kota. Beliau adalah Muhammad Zainal Arifin atau yang kita kenal sebagai Kakak Arif ya. Beliau juga merupakan seorang public speaker yang sudah sangat aktif dan luar biasa berkecimpung di dunia public speaking. Beliau kerap membawakan beberapa acara dengan berbagai segmen audiens, diantaranya seminar, gathering, wedding, konser musik, hingga pagelaran komunitas. Untuk itu, kita panggil Kang Muhammad Zainal Arifin untuk memimpin jalannya diskusi publik pada malam hari ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa kulli ni'mah. Shallallahu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'du. Tentunya pada malam hari ini kita bersama-sama di sini atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan berbagai nikmat rezeki kepada kita, diantaranya adalah nikmat kita untuk bertemu pada malam hari ini. Dan semoga salawat dan salam selalu tercurah limpah pada junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk itu agar tidak berlama-lama lagi, saya akan panggil terlebih dahulu para narasumber kita malam hari ini. Tentunya yang sangat luar biasa sekali telah hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama di sini ada Bapak Haji Agus Wahyudin, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Selamat datang, selamat malam Bapak. Kami persilahkan Bapak untuk maju ke depan. Tentunya yang kedua di sini hadir juga calon pemimpin kita yang kami hormati, Kang Diki Chandra. Siap, mangga Kak, mangga dipilih we kursi nama. Pada kursi mana? Baik. Dan narasumber yang ketiga hadir juga di sini perwakilan dari kaula muda. Kang Arif Hidayat Putra. Silakan Kang Arif untuk maju ke depan. Wow. Pada malam hari ini kita akan membicarakan tentang ketahanan budaya dan kerawanan sosial. Dua aspek penting yang harus dipertimbangkan tentunya oleh para calon pemimpin yang nanti akan memimpin kota Tasikmalaya. Ketahanan budaya mencerminkan kemampuan suatu komunitas untuk mempertahankan identitas, nilai, dan tradisi. Mereka di tengah perubahan, sedang kerawanan sosial mengacu pada risiko-risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas dan kesejahteraan sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, dan konflik sosial. Dalam hal ini, di tema yang pertama ini tentunya kita akan menyoroti tentang pembangunan sumber daya manusia. Masalah-masalah sosial yang tentunya di Tasikmalaya ini dapat kita rasakan bersama-sama, yakni kemiskinan, pendidikan, kesehatan. Masih banyak ya jumlah kemiskinan di Tasikmalaya ini, di kota Tasikmalaya ini kurang lebih kalau saya cek di data
BPS itu 2023 itu update-nya kemiskinan Tasikmalaya ini 11,5%, kurang lebih segitu. Dan juga pendidikan, tentang akses dan kualitas pendidikan, terutama di daerah pedesaan dan pinggiran kota itu masih kurang tersentuh. Kemudian kesehatan, masih ada masalah akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai, terutama di daerah pedesaan. Tentunya setiap masalah sosial ini membutuhkan pendekatan yang holistik dan kerjasama antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk menemukan solusi yang berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh warga kota Tasikmalaya. Namun harus kita ingat, hadirnya para calon pemimpin kita di sini yang mulai beberapa hari, bahkan minggu, bahkan bulan kebelakang telah mendeklarasikan diri dan juga tersebar gambar-gambarnya, foto-fotonya untuk kita yang hadir di sini. Jangan sampai terjebak gambar, tersihir materi, dan terangkul rayuan globalnya. Yang jelas kita di sini punya tema khusus tentang ketahanan budaya dan kerawanan sosial. Tentunya kita akan mendengarkan terlebih dahulu pandangan atau sudut pandang bapak-bapak yang ada di depan ini, bagaimana menanggapi tentang ketahanan budaya dan kerawanan sosial di Tasikmalaya ini. Ya, kita simak, kita dengarkan dengan baik-baik, lalu nanti ada sesi tanya jawab. Semua audiens yang hadir di sini berhak untuk bertanya dan juga menanggapi hal-hal apa yang diungkapkan oleh para calon pemimpin kita ini. Baik, nah tentang ketahanan budaya yang pertama ini saya langsung saja menyorot ke Kang Diki Chandra, ya, karena beliau yang pakai ikat sendiri di sini. Baik, Kang Diki Chandra, silakan tentang ketahanan budaya di Tasikmalaya khususnya untuk diungkapkan bagaimana sudut pandangnya. Paling terkait dengan ketahanan budaya awal yang sudah dipahami, yang dipahami pelatih, bahwa budaya itu sebetulnya luas, Pak. Misalnya sekedar seni berbudaya aja atau budaya seni aja ataupun hal-hal yang terkait kesenian aja, budaya itu luas, lebih kepada perilaku budi pekerti kita, dan semuanya budaya itu harusnya positif. Walaupun memang ada yang akhirnya merusak budaya dan menciptakan budaya sendiri yang buruk, dan itu bukan budaya sebetulnya. Jadi kalau disebut budaya korupsi mungkin salah, yang ada adalah korupsi yang budaya, mungkin begitu. Karena budaya sendiri sebetulnya baik, keywordnya adalah untuk kebaikan, sebuah pola pikir, perilaku yang baik. Nah, kalau bicara soal ketahanan budaya, kuncinya keywordnya adalah balik lagi, sebetulnya kita harus bisa memahami arti dari satu yang telah dibuat oleh orang tua kita, Pancasila. Bahwa Pancasila itu sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, berarti bercerita tentang ketauhidan. Kalau seseorang sudah memiliki kekuatan ketauhidan yang tinggi, maka dia akan sangat mudah untuk melakukan hal yang adil dan beradab. Kalau sudah berketauhidan yang tinggi, dia akan mudah untuk menyatukan dan bersatu dengan orang lain. Kalau misalnya ketauhidan yang tinggi, dia akan mudah melakukan musyawarah atau bertabayun dalam menyelesaikan setiap masalah, bukan lari, bukan adu domba dan lain-lainnya, untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh warga kota di wilayahnya. Itu yang saya pahami. Jadi sebetulnya banyak hal kalau bicara budaya tidak hanya berpikir tentang seni budaya aja. Memang yang pertama seni budaya juga tadi sudah ngobrol sedikit banyak yang disanca, banyak juga yang memang tidak ditempatkan dengan layak, tidak termanusiakan. Ada juga budaya-budaya muncul yang lainnya yang tadi disebutkan oleh Kang Acong. Ada pergeseran budaya, ya muncul anak geng motor lah, muncul LGBT lah, LGBT-nya, LGBT, kita ada senseo, segala macam lah gitu. Ya, bukan aku terangnya, maksudnya lah, antara itu tahu bulat sebetulnya. Ya banyak hal yang muncul ini pergeseran budaya. Kalau melihat pergeseran budaya memang banyak. Pak Punggur handphone masih kayak nih. Ki mah di mana Ki? Dia bilang gitu. Ayah makan Ki handphone teh. Ki mah di mana Ki? Itu bilang gitu. Kan jadi mengkol gitu.
bisa jadi merusak sesuatu nu biasana sonlah lah permainan urang lembur kawinan barudak lembur baheula geus lalilitan ayeuna terus kaguntoskeun ku handphone dan segala macam. Memang sulit untuk bisa melawan itu semua ketika pemerintah pusat juga tidak punya kemudian ke sana. Sehingga ketika kita membuat regulasi di sini selalu terhalang kepada hal-hal yang terkait di luar. Apa yang terkait di luar adalah media. Media ini kan ibarat pisau, kalau mau dipakai ke ibu-ibu bisa pakai masak manfaat, tapi ketika dipakai ke mabuk bisa dipakai musuh. Maka kita masih belum secerdas itu dalam memanfaatkan media. Jadi ketahanan budaya ini harus bisa dilakukan dan akan mampu dilakukan apabila kita bisa menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri dan lingkungan kita. Itu yang pertama. Jadi kita nggak bisa nuntut Pak Wali Kota atau siapapun juga untuk bisa menjadi pemimpin yang baik. Kita juga pun harus menjadi pemimpin yang baik. Kita pun harus mandiri dengan budaya untuk bisa memberikan pengaruh yang positif ke masyarakat yang lainnya. Karena untuk kebaikan Tasik, untuk ketahanan budaya tidak bisa dilakukan oleh satu orang, melainkan oleh bersama-sama, sama seperti sapu nyare. Lamun nyare nakul hiji ukur beres unggul, tapi lamun sasaranganna insya Allah bakal desa ngabersihkeun kotor dan bakal desa manfaat yang banyak kepada masyarakat yang lainnya. Oke, tepuk tangan dulu untuk Kang Diki Chandra. Luar biasa sekali ya kan? Seperti apa lancar banget gitu kan bicara tentang ketahanan budaya di sini ya. Kang Diki sedikit ya. Tadi Kang Diki bicara tentang bagaimana ada yang menciptakan budaya baru gitu ya. Nah tentunya dalam ketahanan budaya ini kita juga mempertahankan nilai-nilai tradisi ya Kang Diki ya. Tapi tidak dapat dipungkiri bahwasannya modernitas ini semakin datang menyerang ya atau bahkan menggerus nilai-nilai tradisi tersebut. Itu harus disikapi sebagai apa Kang Diki? Ada budaya luar masuk, ya. tapi Kang Acong tidak terpengaruh. Oke. Gitu kan? Ada budaya masuk, tapi keluarga yang A nggak bisa, tapi keluarga A bisa masuk. Itu kenapa? Jadi pertanyaannya balik lagi pada diri kita sampai sejauh mana kita bisa membentengi diri kita dan balik lagi pada karakter kita. Sama seperti ada pertanyaan, Pak, Ben Abi mah maju-maju, namun ada pemerintah, kurang peduli ke Abi mah. Kayak dipikir-pikir, grup Ben anu dibantu ke pemerintah, orang lain mah Noah, Peter Ben segala apa, Gigi, semuanya mandiri. Keywordnya dari kita. Kuncinya adalah masa depanmu di tanganmu, masa depanku di tanganku. Bagaimana kita mandiri terhadap sebuah kondisi. Termasuk masalah bahaya budaya. Kita boleh mengharap, kita boleh menuntut berpolitik, tapi yang paling utama, yang pertama kali itu adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa menerapkan itu dalam keseharian kita. Oke, ini yang paling penting sih kuncinya di situ. Karena ketika mengharapkan kepada pemerintah, yang dikhawatirkan adalah seperti itu. Biarlah nanti lembaga-lembaga tertentu yang bisa menuntut itu. Pemerintah juga punya kewajiban untuk membuat regulasi yang tepat terkait hal itu. Dan bicara budaya, kalau di Tasik ada budaya nyantri, itu juga bagian pada budaya di mana orang pergi ngaji, apa segala macam. Pesantren aja yang kalau saya sempat ke satu pesantren, Condong kemari, ternyata anak-anak ini nggak pegang handphone. Itu kan salah satu ikhtiar supaya anak-anak itu tidak bermain itu dan bermain handphone media supaya fokus ke pelajaran. Itu pun kata gurunya itu pun gak 100% berhasil. Ayamnya itu serumputan gitu kan. Jadi memang proses ini yang harus kita kerjakan dengan tidak hanya sekedar membuat sebuah regulasi atau aturan, tapi berikan contoh oleh orang tuanya kepada anak-anak. Itu yang paling utama. Oke. Artinya memang harus menyeluruh ya, bukan hanya pemerintah pada akhirnya yang bisa pemerintah apabila dia mengatasnamakan sebagai orang tua, maka dia pun harus memberikan contoh dan membuat regulasi-regulasi jelas. Jadi jangan cuma bikin regulasi tapi tidak memberikan contoh. Oke. Kudu. Manehna sendiri tidak memberikan contoh seperti apa. Contoh ketika misalnya kita harus bersihkan sampah, nitah we unggul, seharusnya ikut membersihkan akan lebih bikin malu orang contoh kecil gitu kan aja. Pemerintah kayak ya ayo kita bareng, itu yang paling utama. Mungkin kebersamaan inilah yang dibutuhkan, yang dinantikan oleh masyarakat, dan itu pernah kita lakukan. Saya pernah melakukan hal itu di mana saya sadar ketika ngambil sampah memang rada terus cueknya masyarakat tuh keritu unggul. Itu kan sampah juga berikan sampah, bukan untuk pujian tapi untuk menciptakan sebuah kebiasaan untuk memungut sampah. Coba itu terakhir kita foto sama sampah. Jika gelo, bukan, kita pengen ada ukuran. Kira-kira kalau minggu depan sampahnya segini apa enggak? Akhirnya dengan sendirinya masyarakat happy, indeks bahagia naik, jadi kita bisa sama-sama untuk membersihkan sampah, dan selebihnya mereka bisa melakukannya sendiri. Baik, real action ya, real action. Jadi untuk pertahanan budaya itu
harus ada aksi nyata, minimal berawal dari diri sendiri. Tepuk tangan dulu dong untuk Kang Diki Chandra. Kita beralih dulu nih ke Bapak Haji Agus. Pak Agus, malah Kang Diki juga ya. Pak Haji Agus, ini tentunya Pak Haji Agus masih berada dalam roda pemerintahan ya hari ini, masih aktif. Tentunya juga regulasi-regulasi tentang ketahanan budaya itu juga beliau tahu, bahkan aktif di pemerintahannya. Ini bagaimana Pak sudut pandang Bapak terhadap ketahanan budaya di Tasikmalaya, terutama pada nilai-nilai tradisi di Tasikmalaya yang kini sudah mulai terkikis. Silakan Bapak Haji Agus untuk mengungkapkan point of view dari ketahanan budaya. Ayah iklannya gorengan Ibu RT itu. Terima kasih. Saya kira bicara ketahanan budaya, bicara sesuatu yang agak sulit gitu ya. Tentu kesulitan ini juga dialami tidak saja di daerah, tapi sebetulnya dialami secara nasional. Misalnya, undang-undang mengenai kebudayaan itu, sebaik-baiknya kalimat norma dalam undang-undang itu memang sampai hari ini belum nampak. Yang pertama. Yang kedua, ketika memasuki daerah, di daerah itu lebih rumit lagi. Oleh karena itu, program di setiap daerah yang saya baca itu selalu peningkatan dan hasilnya meningkatnya, paling seperti itu. Jadi programnya peningkatan, hasilnya meningkatnya. Sampai hari ini bahwa Perda itu dibuat dalam rangka membangun ketahanan budaya is okay dari sisi filosofi, dari sisi cita-cita tinggi, ya memang demikian. Tetapi action pemerintah dalam setiap hal memang agak kesulitan, sehingga yang dipilih itu, misalnya dalam regulasi itu, bagaimana sebuah budaya itu hanya dilihat dari sisi bahasa daerah, bahasa lisan misalnya, itu satu. Yang kedua, dilihat dari produk kesenian pada waktu sekarang. Dan yang terakhir, artepak kalau nggak salah itu, jadi tapak-tapak budaya bahasa Sunda itu isi perda setidaknya seperti itu. Padahal kalau merujuk kepada teori, yang disebut dengan budaya itu hasil akal budi manusia yang paling tinggi. Itu bahasanya Ki Hajar Dewantara. Jadi kita balik ke teorinya. Nah, kalau hasil akal budi yang tertinggi, artinya budaya itu produk manusia yang sudah beradab. Kalau hasil produk manusia yang beradab, artinya budaya itu harus menghasilkan kebaikan. Dan itulah yang disebut khairun nas anfa'uhum linnas. Artinya manusia yang berbudaya adalah manusia yang senantiasa terus menerus berada dalam kebaikan. Nah, sehingga ketika misalnya tadi disinggung oleh Kang Diki, ada perilaku korupsi dianggap budaya korupsi, padahal itu bukan budaya, karena yang disebut dengan budaya itu harus produk yang baik. Harus produk yang baik, itu budaya. Nah, kalau bicara apakah kita ini sudah bertahan, ya tentu jawabannya tidak. Tentu jawabannya tidak. Jujur, tiap daerah belum mampu mempertahankan budayanya dengan baik. Ketika satu daerah tertutup, kita coba, karena salah satu bertahan terhadap budaya itu tertutup, harus tertutup kita.
Mau tidak mau kalau ingin steril kita harus tertutup. Tapi kita berhadapan dengan pemerintah pusat karena kita berada di daerah. Di mau tidak mau kita harus terbuka. Kalau kita terbuka, maka yang akan kita hadapi pertama adalah akulturasi. Pertemuan, apalagi kota, kalau masih daerah masih mungkin pertemuan antar cabang manusia itu masih rendah. Tapi kalau kota, pertemuannya sudah luar biasa. Yang kedua, teknologi yang tidak bisa dicegah oleh kita, kehadiran teknologi. Nah, oleh karena itu, salah satu program unggulan pemerintah di mana-mana ini yang saya baca, termasuk di Kota Tasikmalaya, adalah bagaimana membangun ketahanan budaya itu dari lingkup keluarga. Dari lingkup keluarga. Sampai hari ini itu tidak ada. Aturannya sampai hari ini nggak ada. Seperti apa membangun budaya dari keluarga itu nggak ada. Nah, tadi poin-poin kebudayaan itu hanya seputar itu. Tidak ada. Nah, yang ada itu tentu beralih kepada posisi budaya mirip nyemper karena jalur agama. Nah, di situ ada baru regulasi-regulasinya di situ ada. Nah, sehingga kekuatan budaya dengan agama ini barangkali ini poin pentingnya. Jadi kalau kita ingin bertahan dengan budaya kita yang bagus, dengan budaya kita yang asli Tasikmalaya, kota Tasikmalaya, ayo kita bangun mulai dari keluarga, setelah itu bangun dari komunitas, setelah bangun komunitas baru kita masuk ke wilayah-wilayah yang lebih tinggi, baru kita masuk di lingkungan kabupaten kota. Sekali lagi, regulasinya agak sulit. Agak sulit sekali lagi. Karena kita sedang bicara sesuatu yang tidak nampak. Tetapi sesuatu yang tidak nampak ini baru akan terasa manakala ini dilakukan dengan terencana dan terukur. Baru itu tercapai. Kalau tidak demikian, nggak bisa. Kalau kita artikan secara kesimpulan, bahwa membangun ketahanan budaya itu mirip seperti membangun sumber daya manusia. Artinya ini harus dijadikan investasi. Nah, membangun sumber daya manusia tidak bisa setahun, tidak bisa 2 tahun, tidak bisa 3 tahun. Setidaknya membangun sumber daya manusia itu harus 50 tahun. Negara-negara maju itu rata-rata di atas 40 tahun. Jepang misalnya, kita contohkan membangun kesadaran itu, Singapura misalnya, Malaysia itu investasi di sumber daya manusianya itu lama. Lagi-lagi kita mendapatkan persoalan. Kalau kita coba membangun sumber daya manusia dalam rangka membangun ketahanan budaya tadi, kan pembangunan ini pembangunan yang tidak bisa diukur, Pak. Oke, tidak bisa gini, mencetak orang iman dan takwa, ukurannya apa? Apakah 5 kali dia masjid? Nggak bisa. Ini sesuatu yang ukuran tidak bisa. Beda halnya dengan membangun infrastruktur. Pemerintah daerah sukses, Bapak pembangunan lah dan lain sebagainya, karena dia sudah membangun jalan sekian puluh kilo misalnya, kan beda. Belum ada orang Bapak budaya, Ki Hajar Dewantoro itu disebut bapaknya pendidikan itu setelah beliau tidak ada. Kenapa? Karena sulit ini mengukur tingkat pemahaman ini. Saya kira betul apa yang disampaikan oleh Kang Diki, walaupun tentu secara alur indikator pemerintahan agak sulit kita mengukur indikatornya. Kalau mulai dari diri sendiri, betul, apapun memang harus dari situ. Tetapi kalau ukuran indikator pemerintah tentu agak sulit mengukurnya. Misalnya orang Tasik ini sudah mempertahankan budayanya atau belum?
Yang kecil saja misalnya sudah berapa, apakah misalnya kemis Rebo Nyunda itu sudah berjalan dengan baik dan diikuti perilaku pemerintah itu oleh rakyatnya atau tidak? Kan itu agak sulit. Nah, di poe Rebo itu pemerintah daerah harus berpidato bahasa Sunda sebagai ciri khas budayanya orang Tasik. Tapi pemerintah daerah juga belepotan dia ketika harus bicara pidato bahasa Sunda. Nah, di hari Rabu itu juga pemerintah daerah harus, inilah barangkali yang baru bisa dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka ketahanan budaya. Dia baru simbolik itu. Enggak jadi soal. Sebab secara filsafat kemanusiaan, manusia adalah makhluk simbolitikum. Artinya manusia itu senang simbol. Ya, daerah koperasi, bangun tuh tugu koperasinya, itu menandakan dia daerahnya koperasi, padahal koperasinya sudah nggak ada. Kalau ada tugunya saja dia disebut daerah koperasi. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Iya, luar biasa Pak Agus ya. Ini juga ada di catatan saya tadi di awal. Tentunya barusan juga disinggung tentang bagaimana dilaksanakannya satu program, yakni Rebo Nyunda. Meskipun masih terasa baru simbolik saja, belum terasa, bahkan belum menyeluruh. Yang diharapkannya Rebo Nyunda itu bisa menyeluruh sampai kalangan masyarakat yang lainnya gitu ya. Pedagang-pedagang juga ikut melaksanakan Rebo Nyunda gitu ya, yang di pasar, yang di Cihideng atau yang di sekitar kita ikut melaksanakan Rebo Nyunda. Tapi itu baru hanya instansi, dan itu pun baru casingnya saja ya Pak ya. Masih hanya baru baju pangsi sama kebaya dan ngobrol nama anggar Pak bahasa Indonesia. Bahkan ini mirisnya juga ada istilah, jika hilang bahasanya maka budayanya pun akan hilang. Jangankan seperti itu, anak saya punya anak saya masih kecil, datang ke rumah ngobrolnya tidak bisa bahasa Sunda Pak, ngobrolnya bahasa Indonesia. Dan saya yakin anak-anak sekarang tuh, anak SD itu sangat kesulitan untuk ngobrol bahasa Sunda. Nah ini apakah akan menjadi satu ciri bahwa kebudayaan kita akan hancur? Ini wajib dipertahankan loh Pak. Ya, ini wajib dipertahankan. Bagaimana kita untuk menggerakkan ini Pak? Minimalnya dari sisi bahasanya saja terlebih dahulu, karena paling penting adalah itu, bahasanya. Bagaimana tanggapan Bapak? Baik, kan begini ya, rangkaian satu daerah itu. Untuk menemukan sebuah daerah yang mampu dia berdaya saing dengan daerah lain, itu ada dua analisa penting. Itu analisa pertama yang disebut eksternal, yang kedua internal. Ketika eksternal dan internal sama kuat, itu ada yang disebut dengan kapabilitas dinamis. Artinya dia mempunyai sesuatu yang bisa dipertahankan lah gitu. Jadi apabila kapabilitas dinamis ini kita kembangkan, maka akan muncul yang disebut dengan daya saing satu daerah. Kenapa misalnya Jogja itu menjadi pusat tujuan? Karena mereka bisa mempertahankan ini. Luar biasa, mereka bisa menunjukkan ke tamu-tamunya sebagai orang Jogja, sebagai orang Jawa, yang mampu mempertahankan harinya yang tinggal 5 itu. Kalau kita hari itu 5 itu dibully, orang Jawa sudah biasa, harinya cuma 5, lagi pahing, kaliwat, wage, hanya itu. Kalau orang Sunda kan Ahad, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah orang Jawa itu dia mampu mempertahankan itu, luar biasa. Dan kita ngikut Mas, kita ikut. Nah, kalau kompetitif kapabilitas dinamik kota Tasikmalaya itu adalah budaya satri misalnya, kalau mau saya arahkan, kalau mau
dynamic capability kota Tasikmalaya ini kota santri, yuk budaya kita itu berjalan setarnya dari situ. Dari masyarakat Tasikmalaya yang berbudaya santri. Ya tentu beda antara budaya santri dengan agama. Tentu beda. Toh santri juga tidak semua perilakunya seperti agama, tetapi perilaku baik maksudnya. Perilaku baiknya itu seperti santri. Perilaku baiknya. Ini yang harus. Nah, kalau ini bisa kita kembangkan bersama-sama, di situ kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakatnya, maka Tasikmalaya akan mendapatkan predikat daerah yang mampu berdaya saing dengan daerah lain. Nah, sekarang pertanyaan kita, apa yang kita bisa promosikan dari daerah kota Tasikmalaya ke yang lain, ke daerah lain? Kan kita sampai hari ini belum bisa itu. Kita promosi kemana-mana itu, duta budaya. Kesulitan kita bersaing dengan daerah lain yang misalnya Rembang, daerah sana, daerah Jawa Tengah ke sana kita sudah kalah bersaing. Nah, maka kalau kita hitung persaingan kita malah kalah oleh Purwakarta. Ya, nah, kita masih kalah oleh Purwakarta. Ini yang harus diramu bersama-sama oleh kita. Kalau regulasi itu sulitlah. Saya kira siapapun pemimpinnya ke depan, kalau kita ingin bicara budaya dari sisi norma perundang-undangan agak kesulitan. Tapi kalau kita bicara dari bagaimana meningkatkan SDM kota Tasikmalaya dari sisi kedua, kembali kepada Tasik, misalnya kalau mau kota santri, sekarang kan nggak mau Pak. RPJMD kita dari mulai lahir sampai yang terbaru saja, pemerintah kota nggak mau menempatkan kota Tasikmalaya kota santri, nggak mau Pak. Ayo kita buka RPJMD yang terbaru yang akan sampai 2045 saja, semua menolak Tasikmalaya untuk ditetapkan menjadi kota santri. Sulit Pak. Jadi maunya apa Pak? Ya kota religius saja. Kota religius, oke. Nggak mau dia. Nggak mau. Ini anehnya itu. Anehnya. Inilah perjuangan kita. Wah, ini menarik nanti untuk kita diskusikan ya. Oke, saya beralih dulu, namun sebelum itu silakan tim konsumsi untuk masuk. Ceis mangga. Waalaikumsalam. Kopi. Bocor. Mana? Nanti bakal ada lagi tentang kerawanan sosial ya. Nah, ini ketahanan budaya menurut sudut pandang kaula muda. Nah, di Tasikmalaya ini kalau tadi Pak Agus mengungkapkan bahwa perlunya satu identitas yang jelas. Kalau di kaula muda ada pandangan seperti apa nih? Silakan Kang Arif. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Banyak sebenarnya hal yang menarik untuk orang-orang muda sering bahas sebenarnya di kegiatan-kegiatan sambil ngopi lah sebetulnya. Salah satunya yang kemarin kita sempat bahas adalah mengenai cagar budaya di Kota Tasik. Nah, cagar budaya di Kota Tasik ini juga hal yang sebetulnya banyak kurang perhatian, baik itu dari masyarakatnya maupun pemerintah kotanya sendiri. Padahal cagar budaya ini adalah simbol-simbol tadi yang seperti Kang Haji Awe sebutkan sebetulnya, simbol-simbol kebaikan yang pernah terjadi di masa lalu. Yang harapan saya dan teman-teman muda lainnya adalah simbol-simbol ini tuh bukan hanya sekedar jadi pajangan budaya, tapi dilestarikan dan kebiasaan baiknya bisa diteruskan sampai generasi yang akan datang. Nah, salah satu simbol ataupun cagar budaya yang kemarin kita sempat datangi dan kunjungi adalah yang tadi salah satunya adalah Tugu Koperasi. Banyak hal-hal kebaikan yang pernah dilakukan di Kota Tasik pada zaman dahulu di bidang ekonomi tentunya. Nah, tempat ini pun akhirnya sekarang kalau kita lihat statusnya mangkrak, statusnya tidak jadi apa-apa, terbengkalai, dan nggak tahu sejauh mana rencana-rencana yang akan dilakukan di Kota Tasik. Padahal ini bisa dimanfaatkan dan manfaatnya pun akan bisa dirasakan oleh masyarakat Kota Tasik pada umumnya.
Dan ada lagi cagar budaya yang saya sempat dan sudah kemarin juga sedang saya upayakan adalah salah satunya adalah di Tarumanegara ada penginapan Sunda. Itu pun jadi salah satu nilai sejarah Kota Tasik yang mungkin banyak masyarakat Kota Tasik ini pun tidak mengetahui mungkin bahwa penginapan Sunda itu adalah Bung Hatta pernah menginap di situ dalam kegiatan Kongres Koperasi di Kota Tasik. Nah ini pun sedang saya upayakan untuk bisa diambil alih asetnya, ya memang nanti akan dialihfungsikan untuk jadi kegiatan komersil, tapi ada nilai budaya yang rencananya akan kita bangun miniatur sejarah Kota Tasik untuk bisa dimanfaatkan di daerah di tempat aset cagar budaya tersebut. Nah dan masih banyak lagi, tadi juga sedikit ngobrol pembahasan di depan dengan Dewan Kebudayaan, banyak hal-hal situs-situs peninggalan budaya masa lalu yang sebetulnya bisa kita dirawat ini bukan hanya sekedar fisiknya, tapi nilai-nilai yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Ya kan budaya kita ini yang sedang berkembang pada zaman saat ini adalah budaya kita mah pinjam dulu 100. Ya. Betul kan? Ya, pinjam dulu 100 Manawi jalan-jalan. Ya. Tapi kalau kita lihat tarik ke belakang sejarah pinjam dulu ini adalah sebetulnya adalah budaya tolong menolong yang sudah kita lakukan sejak dulu kala oleh orang tua kita. Ya, saya bisa sekolah aja hasil dari ibu saya pinjam dulu ke tetangga dan seterusnya. Tapi budaya ini pun rusak. Budaya ini kita anggap banyak melenceng karena banyaknya unsur-unsur budaya asing yang masuk tentunya ke wilayah-wilayah personal kita. Ya contohnya sekarang banyaknya pinjol betul yang akhirnya tujuannya meminjam ini bukan lagi untuk kebutuhan, tapi untuk pemakaian yang lain gitu, yang sebetulnya tidak terlalu urgent gitu. Nah inilah sebenarnya yang saya harap tadi, simbol-simbol ini tuh bukan hanya sekedar selebrasi, bukan hanya sekedar formalitas, tapi simbol-simbol ini bisa diterapkan sehari-hari, dimulai dari masyarakat, dari mulai pemerintah dan segala macam, dari semua lini masyarakat, sehingga menjadi budaya, bukan hanya sekedar mengenang masa lalu, tapi menjadi kebiasaan. Ya contoh kalau misalkan di daerah Jawa sana tadi berbahasa daerahnya udah jadi kebiasaan, betul, bukan lagi sebuah kewajiban gitu. Sedangkan di kita masih statusnya kewajiban. Rebo Nyunda ya itu kan berarti mewajibkan untuk berbahasa Sunda. Nah ini yang sebetulnya besar harapan saya orang-orang muda di Kota Tasik ini tuh bisa mengimplementasikan simbol-simbol ini. Atau makanya kenapa saya bikin kopi juga dengan nama Siloka. Ya karena inilah simbol-simbol yang saya sedang upayakan. Masuk. Dan banyak juga teman-teman muda ini juga nggak tahu Siloka itu apa sebetulnya. Ya. Nah ini yang sedang saya upayakan dari awal 2019 saya bikin kopi Siloka. Ini pun ada pesan yang sedang saya lakukan sebetulnya untuk orang-orang muda Kota Tasik khususnya. Lewat kopi. Makanya visi saya di YouTube juga ada, dari Tasikmalaya untuk Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Nah itu yang sedang saya upayakan gitu. Oke. Mungkin gitu kan. Siap. Ini menariknya di sini nih kalau anak muda nih menggebu-gebu ya. Siloka. Nah, itu berawal dari pembacaan terhadap simbol-simbol, maka diberilah nama usahanya itu adalah Siloka. Dan kemudian tadi diungkapkan juga bahwa untuk sebuah pertahanan kebudayaan itu perlu merawat cagar budaya. Namun di sini yang saya khawatirkan, tadi juga diungkapkan, bukan hanya sekedar selebrasi. Lalu realisasinya seperti apa sih ini? Implementasinya seperti apa dari simbol-simbol yang ada di Kota Tasik ini? Silakan. Iya betul. Jadi balik lagi ya, kita ini sebetulnya orang-orang muda Kota Tasik ini perlu diperkenalkan budaya masa lalu itu dengan gaya yang asik. Gak bisa kita kasih tahu istilahnya. Kalau dulu ada perelek beasnya, udunan beas sekampung untuk dikasih itu, udah nggak bisa diterapkan zaman sekarang dengan model seperti itu. Yeah. Tapi bisa kita lakukan dengan kegiatan lain yang tujuannya sama dengan masa lalu yang bisa dilakukan. Nah, banyak sebetulnya kegiatan yang bisa difungsionalkan, diramaikan dengan model zaman sekarang. Hanya tinggal diberikan ruang-ruangnya untuk generasi muda sekarang ini. Misalkan kegiatan pagelaran-pagelaran itu bukan hanya sekedar dipagelarkan saja, tapi bisa menjadi nilai-nilai budaya, bahkan bisa meningkatkan nilai ekonomis.
banyak pegiat-pegiat budaya di Kota Tasik ini yang hanya sekedar jadinya hanya berkarya, tapi tidak ada ya contoh lah Kang Acong ini mendirikan area ini juga kan berdasarkan keinginan sendiri tanpa adanya sentuhan dari pihak-pihak pemerintah lah contohnya. Oke. Nah ini tapi dalam hati kecilnya, dari hati kecil teman-teman ini, ketika ada pemerintah hadir, setidaknya memberikan ruang-ruang ini pasti akan sangat diapresiasi. Menurut saya itu, jadi diberikan ruang-ruang aja sebetulnya. Dan teman-teman ini udah pada jago lah soal gimana caranya membuat budaya ini menjadi lebih baik, itu pasti udah luar biasa. Oke, tepuk tangan. Cicing lain kampanye ya Pak Cicing. Jadi perlu ya hadirnya pemerintah di ruang-ruang komunitas ya, turun langsung ke masyarakat, bagaimana mengedukasi, bagaimana mengajak, mengimplementasikan apa yang jadi simbol-simbol di Kota Tasik ini. Ada payung, ada kelong gitu ya. Perlu diperkenalkan agar apa? Agar Tasikmalaya jelas identitasnya, agar menjadi satu tujuan destinasi wisata misalkan ya, agar menjadi satu kota percontohan. Karena memang tujuan destinasi wisata bule-bule itu nggak ada yang ke Tasik tujuannya, ke Jogja, ke Bali gitu ya. Ke Tasik, apa sih Tasik? Bahkan Tasik hanya ditemukan dalam satu peta itu hanya titiknya saja, Tasikmalaya. Ada apa di Tasikmalaya? Baso, ya boleh baso ya. Betul, sebetulnya budaya itu bisa berangkat dari apa yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat ya kan. Contohnya kuliner. Ya. Kuliner, terus lagi handcraft ya, kerajinan tangan, terus kegiatan-kegiatan kesenian itu kan bisa jadi meningkatkan pariwisata sebetulnya. Kalau tadi Kang Haji bilang indeks keberhasilan budaya ini sulit terukur, ya jelas. Betul. Tapi dengan meningkatnya budaya ini di Kota Tasik bisa meningkatkan pariwisata, ada nilai lain yang sebetulnya bisa dilihat Ya, meskipun budayanya indeksnya sulit terukur. Betul. Tapi untuk pariwisata bisa naik. Bisa naik. Ya, betul. Jadi intinya pentinglah kita mempertahankan budaya Tasikmalaya. Namun dalam hal ini juga tentunya ketahanan budaya ini bertolak belakang ya, versus dengan kerawanan sosial. Bagaimana kita bisa mempertahankan budaya tapi perut kita sakit, perut kita lapar, kita miskin, ya, pendidikan masih sulit untuk dijangkau, kesehatan masih jauh dari ideal pelayanannya, ya bahkan BPJS-nya bermasalah misalkan ya, dan tidak mampu iuran BPJS, akhirnya ya tidak mendapatkan fasilitas itu. Nah ini kerawanan sosial ini juga menimbulkan konflik, dapat menimbulkan konflik-konflik. Akhirnya yang tadi diungkapkan juga oleh Kang Arif, dari pinjam dulu 100 itu niatnya gotong royong, akhirnya jadi pinjol, akhirnya jadi judi online ya, akhirnya jadi prostitusi online dan lain sebagainya. Permasalahan sosial ini dan mungkin terjadi banyak di kaum remaja, bahkan tidak menutup kemungkinan di kaum tua ini pun terjadi, karena ternyata judi online itu masuk di ranah-ranah pemerintahan. Polisi juga masuk tuh, yang judi online ada sampai dibakar itu kan ya, kasusnya kemarin viral ya. Nah itu karena apa, kerawanan sosial yang terjadi di kita sekarang.